Haha, gua tahu sekarang kenapa lo nonton video gua. Lo takut jadi orang miskin kan? Tenang, lo gak sendirian. Barusan gua searching nanya ChatGPT bagaimana supaya tidak menjadi orang miskin. Dan jawabannya sangat keren. Apa coba? Ya kerja lah lucu, tapi serius, ini bukan kerja biasa. Ada hal-hal yang harus lo pahami dulu sebelum lo jadi orang sukses. Atau minimal kita hidup ke jadi orang susah lah. BTW, gue bukan orang kaya, tapi ayo kita berjuang bareng dengan pemahaman yang gue punya. Lo udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu dah, biar enak lanjutinnya. Lu gak mau kan kalau jadi orang susah nanti di masa depan? Minimal lu harus tahu ini dah. Sebelum lu kerja dengan bener, ada satu hal yang bikin hidup kita makin susah, yaitu hutang konsumtif. Kalau lu gak sadar, ini bahaya banget. Lu udah kerja capek-capek, tapi hasilnya tetap nihil. Kan lucu, kayak lu nguras air laut yang gak pernah berhenti-henti. Tapi lu tahu gak kalau hutang konsumtif itu kayak apa? Jadi sederhananya kayak gini, lo ngutang, tapi hutang itu gak bisa bikin lo tambah duit. Lo cuma pakai hutang itu buat hal-hal yang sepele, yang bisa bikin hidup lo jadi enak, tapi cuma sebentar. Biar lebih jelas, jadi gue bikinin contoh dah. Nama lu Asep kan? Gue pinjem dan namanya. Nah, si Asep ini pinjem duit ke temannya 10 juta. Utangnya ini dipakai buat beli HP baru yang sebenarnya HP lamanya itu masih bagus. Atau nambah cicilan motor yang kedua yang sebenarnya gak perlu-perlu amat. Ketika gajian tiba, duitnya habis dipakai buat bayarin hutang. Nah, setelah diselidiki, ternyata Asep ini otaknya ada di pantat. Coba lu bandingin dengan hutang yang produktif. Lo pinjem duit, tapi duitnya dipakai buat usaha atau beli motor buat jadi ojek online. Hasilnya pasti beda kan? Duitnya bakal keputer dan lu juga bakal dapat untung. Lo tahu kan kalau nyari kerja itu susah sekarang? Dan kebanyakan orang juga bekerja keras, tapi gajinya tetap aja segitu-gitu aja. Lo tahu kan ini kenapa? Karena skillnya kagak berkembang. Lo bayangin aja deh, kalau kita cuma ngedelin skill yang sama dari yang 5 tahun yang lalu, penghasilan ya bakal segitu-gitu aja. Kemungkinan naik ya dikit. Dunia juga udah mulai berubah, kebutuhan kerja juga berubah. Upgrade skill itu gak harus kita kuliah juga. Kita bisa dari hal kecil, kayak kita belajar Excel, ngedesain apa kek, terus edit video, bikin konten, jualan online. Bisa semuanya, bisa dipelajari secara gratis di internet, gak usah keluar duit, gak usah masuk kelas. Tapi kita juga harus inget coy, karena kerja keras juga penting, tapi kerja keras juga lebih penting. Kenapa? Karena orang kaya itu bukan karena mereka kerja 24 jam, tapi karena skill mereka itu lebih dihargai. Kayak gitu dah ya. Dan biasanya orang ketika sudah mulai punya pekerjaan dan ekonominya mulai membaik, kepengennya itu nambah lagi dah. Biasanya ya orang kalau gajinya naik dikit, biasanya langsung gas beli motor baru, HP baru, nongkrong tiap minggu, terus liburan yang kayak biar kelihatannya mewah. Padahal kalau dilihat dari tabungannya ya, kadang-kadang tabungannya nol, tapi gayanya selangit gitu. Masalahnya gaya hidup itu sama dengan jebakan. Kalau udah ngerasa enak, biasanya bakal ketagihan. Yang harusnya kita bisa menjaga keuangan, ketika kita dipaksa buat turun level, ya bakal susah lagi. Yang seharusnya kita tiap bulan bekerja buat nabung, tapi malah dipakai buat sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu gitu. Kayak nongkrong bareng cewek. Kalau ceweknya istri lo, ya gak apa-apa sebulan sekali gitu kan. Tapi kalau pacar, ya mending dipikir dulu lah. Mending kita ngumpulin buat hubungan yang serius gitu kan, kayak sayang aja gitu, cuman dapat apa sih gitu. Tapi boy, kayak itu bukan tentang kita punya barang branded atau kita liburan di tempat yang mahal. Walaupun sebenarnya orang kaya ya mampu buat melakukan itu, tapi poinnya pada kebebasan finansial. Coba lu bayangin, lu mending punya HP yang harganya 20 juta tapi tiap bulan lu punya hutang, atau lu punya HP yang harganya 3 juta atau 2 juta tapi lu punya tabungan 50 juta. Pasti pilihan terbaiknya nomor 2 kan, gak mungkin nomor 1. Bukan kita gak boleh self reward atau happy atau yang lainnya, tapi ini lebih ke tahan aja dulu, semua ada waktunya. Daripada kita pakai buat sekarang habis sekarang, mending kita puter, nambah usaha baru, perputaran uang makin kenceng. Istilahnya kayak gitu dah. Jadi kalau gua simpulin, yang pertama, lo gak usah ngutang kalau lu rasa gak perlu. Lu boleh ngutang kalau lu rasa itu baik buat lu. Yang kedua, yang paling penting, jangan lupa untuk terus mengupdate skill, karena setiap zaman akan berubah. Skill juga harus terus diperbaiki dan diperbarui. Dan yang paling penting, di antara yang paling penting, jangan terburu-buru untuk hidup bermewah-mewah, karena kayak orang yang mau kemana aja gitu. Kalau lu besoknya langsung ya mending dibanyakin amal sih, bukan hidup mewah. Kalau kita pengen hidupnya bermewah-mewah, mending nunggu sukses beneran aja dah. Karena maksa-maksain juga gak enak, mending dibawa santai aja. Buah tomat, buah petai, subscribe euy.